Assalamualaikum, salam sukses selalu dan salam satu anco. Jumpa kembali bersama channel kesayangan kita, Cerita Wawan. Channel yang membahas tentang lika-liku berbudidaya udang fanami dan apa saja yang perlu kita lakukan agar berbudidaya udang fanami mendapatkan hasil yang berlimpah. Baiklah, bagi kawan-kawan yang merasa bahwa channel saya cukup bermanfaat dan membantu kawan-kawan semua dalam menghadapi budidaya yang semakin susah dan menghadapi harga udang yang semakin hari semakin turun, jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Baiklah kawan-kawan pembudidaya udang fanami, kali ini di video saya akan membahas tentang karena banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan agar dibuatkan atau sharing bagaimana cara menentukan blend feeding dan juga kapan sih turun anco di DOC berapa. Baiklah, kita akan bahas di video kali ini, tonton sampai habis, dan bagi kawan-kawan jangan lupa dibagikan channel YouTube saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, sebelum kita bahas di video tentang bagaimana cara menentukan blend feeding dan DOC berapa sih harus kita turunkan anco dan mengecek pakan. Nah, ini sekarang DOC udang saya sudah DOC 15 hari dan masih pakai pakan yang kecil ya. Ini pakai MS Kehoji yang ukuran terkecil seperti ini, yang ukuran 10 kilo. Jadi saya akan memakai pakan ini sampai dengan DOC 20 hari. Nanti kita akan lanjut dengan pakan evergreen. Kalau kita pakai pakan yang ini mungkin nanti cukup sampai udang 1 gram. Setelah udang sudah menginjak 1 sampai ke 3 gram, saya akan berikan pakan yang lebih besar, yaitu pakai evergreen. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya. Oke, baiklah kawan-kawan, ini tambak saya ukuran 500 meter persegi dengan kedalaman air di sana ada 110 saat ini. 110, densitas 300 per meter dengan jumlah padat tebar 150.000 menggunakan 4 paddle wheel atau kincir, 1, 2, 3, dan ini kemarin 4 ya. Ini kebetulan dinamonya kebakar, ini kita lagi servis. Oke kawan-kawan semua, langsung ke topik pembahasan. Kapan sih anco diturunkan dan bagaimana cara mengeceknya? Nah, saya sudah turunkan anco pada saat DOC 10. Saya cek kalau DOC 10 itu saya berikan 2%. Kemarin saya pakan, sekarang sudah pakan 7 kilo 4 kali pakan, jadi pakan kumulatifnya sudah 28 kilo ya. Dan tadi saya pakan jam 1, ini kebetulan sudah jam 2:30 menit, saya berikan 2%. Jadi untuk mengecek pakan itu kita harus memakai persentase, jadi agar akurat. Nah, untuk udang DOC di bawah 20 hari, untuk pengecekan pakannya, kalau udang sudah DOC 30 hari ke atas, kita cek. Kalau 2% kan 2 jam. Jadi kalau untuk DOC di bawah 30 hari, ini kebetulan DOC udang saya 15 hari, ini saya ceknya berkala, tetapi pakai persentasenya sama, 2%. Saya tidak pernah memakai sistem 1%. Saya memakai sistem 2%. Nah, kali ini kan kawan-kawan bisa lihat, saya sudah letakkan anco di situ. Saya menggunakan 2 anco. Nah, saat ini alhamdulillah
mudah-mudahan diberikan kesehatan terus udangnya. Ini untuk pakan 7 kilo, berarti 7 kilo itu kan kalau dikalikan 2% berarti kan 7 kali 2 14 ya, 140 gram ya, 140 gram. Dan saya memakai sendok berarti 14 sendok, karena satu sendok itu 10 gram. Nah, nanti kita akan lihat habis atau tidak. Ini sudah 1,5 jam ya. Oke, kita boleh lihat dulu anconya kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita cek anconya, ini kebetulan 2 hari ini cuaca sangat ekstrim. Saya tidak pernah melihat sinar matahari, ini kebetulan mendung lagi. Apa saja yang perlu dilakukan pada saat cuaca hujan? Saya akan selalu memberikan kapur di malam hari. Jumlah ppm-nya saya naikkan. Jadi tujuannya, saya juga bingung tujuannya untuk apa. Tetapi beberapa kali saya coba memakai kapur di saat hujan turun, udangnya sehat. Dan jangan lupa perbanyak mineral ya, karena pada saat suhunya rendah, karena suhu air hujan ini kan sekarang saya ukur tadi di suhu 27 air tambaknya. Jadi apabila suhunya rendah maka udang akan mengalami molting. Dan jangan lupa perbanyak mineral dan kapur bagi kawan-kawan. Oke, kita akan lanjut untuk cek anco. Ini sudah 1,5 jam. Sebenarnya belum waktunya dicek, tetapi ini karena saya mau buat video, jadi saya cek dulu ya. Oke, baik kawan-kawan. Ini DOC 15 hari. Padat tebar 150.000. Ini sistem 2%. Nah, seperti ini. Ini kebetulan belum habis. Nanti di setengah jam yang akan datang saya akan cek lagi. Oke, kita cek di jam makan berikutnya. Nah, ini kan ada udang kram atau udang yang kurang pucat. Nah, itu diakibatkan karena baru selesai molting, tahu udang kram ya. Baru selesai molting dan kita perlu berikan mineral. Untuk pemberian mineral saya selalu berikan di sore hari sebanyak 2 ppm di waktu hujan seperti ini. Oke, kita akan cek di anco yang di sana. Oke, saya jeda dulu ya. Nah, bagi kawan-kawan perlu diketahui, blend feeding adalah penentu yang perlu kita perhatikan agar udang kita mencapai ABW yang sesuai kita harapkan. Biasanya saya terapkan blend feeding ini over. Jadi agar di DOC 30 hari nanti udang saya sudah mencapai 3,5 gram sampai 4 gram. Jadi blend feeding tidak boleh diirit-irit, tetapi juga tidak perlu diboros-boroskan. Karena apabila blend feeding ngirit, nanti udangnya akan mengalami kekuntetan. Jadi kalau saya seakurat mungkin, pengecekan anco sedini mungkin, dan penambahannya pun harus bertahap. Oke, kita lihat anco yang kedua. Ini sudah 1 jam 50 menit. 2% itu minimal 2 jam sebenarnya. Ini karena saya perlu bikin konten, jadi saya cek sebelum jam cek anco. Oke, kita lihat kawan-kawan ya. Ini video tidak usah saya jeda agar kawan-kawan bisa lihat. Nah, di setiap anco saya akan menggunakan sendok. Nah, tadi saya berikan 14 sendok. Jadi satu sendok ini 10 gram untuk jenis pakan apapun ya. Bismillah. Untuk anco pun minimal 2 ya, dalam setiap petak, tidak boleh 1. Bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini DOC 15 hari, sudah 1 gram lebih sedikit ya. Ini sedikit lagi habis karena anco ini dengan anco di sini dengan anco yang di sana itu berbeda. Nah, itu ya. Nah, ini alhamdulillah udangnya sehat, rata juga. Oke, pelan-pelan.
Ya baiklah kawan-kawan, itu yang saya maksud tadi. Saya selalu memberikan blend feeding dengan akurasi karena setiap jam pakan selalu saya cek. Ini untuk tebaran 150.000, DOC 15 hari sudah sekali pakan sudah 7 kilo. Dan apabila saya akan pakai sistem 2%, apabila 2 jam habis saya akan tambah 3 on. Jadi nanti sore apabila nanti ini jam 3 atau jam 4 habis selama pengecekan 2 jam, maka di jam pakan berikutnya saya akan menambahkan menjadi 3 on. Jadi jam pakan sebelumnya 7 kilo, nanti di jam pakan berikutnya 7,3 on. Jadi saya selalu memberikan kenaikan 0,3 seperti itu. Jadi kapan sih, banyak pertanyaan orang, kapan sih turun anco? Kalau saya turun anco di saat DOC 10 hari. Nanti saya akan berikan pakan di situ. Saya pakai sistem 2%. Jadi kalau 1 kilo berarti 2 sendok. Jadi saya cek selama 2 jam. Apabila pakannya habis, pasti saya akan tambah. Untuk penambahannya saya bikin setiap, misalnya 2 kilo saya selalu nambah 3 on seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ada juga yang tanya, berapa sih Pak kalau seandainya tebaran 150.000, pakannya berapa yang pertama kali? Kalau saya tidak memakai sistem pemberian pakan yang diciptakan oleh pabrikan pakan, tetapi saya melihat dari jumlah udang yang memang benar-benar ada di tambak kita. Saya dulu tebar 150.000 untuk DOC 1 sampai DOC 3 saya berikan pakan 2 kilo dan sehari saya hanya berikan 1 kilo. 1 kali maksudnya. Untuk DOC 4 sampai DOC 7 hari saya berikan pakan 4 kilo. Pagi 2 kilo, sore 2 kilo. Nah, nanti sampai DOC 10 itu kan ketemu pakannya, misalnya pakan 3 kilo, saya cek 2 jam habis saya akan tambah jadi 3,3 kilo di jam pakan berikutnya. Jadi selalu seperti itu, selalu tambah sampai nanti kita akan menemukan berapa sih SR udang kita sebenarnya yang ada di tambak. Seperti ini, insya Allah SR udang saya di angka 90% ke atas, karena ini baru DOC 15 hari sudah pakan 7 kilo sekali pakan. Mudah-mudahan sukses selalu dan nanti mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan. Oke kawan-kawan, apabila nanti ada beberapa pertanyaan, kawan-kawan bisa di kolom komentar. Jangan lupa dibagikan video saya kepada kawan-kawan yang merasa mungkin video saya bermanfaat. Oke, saya akan buat kembali video berikutnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Tetap semangat dalam budidaya walaupun dalam kondisi perekonomian yang cukup memprihatinkan karena harga udangnya turun seperti turun gunung. Terima kasih, sukses selalu dan salam satu ancu.